Saat Partai Demokrat diguncang banyak isu, mulai rencana koalisi, silaturahmi ke berbagai parpol, hingga rencana SBY turun gunung. Kemana gerangan Edi Baskoro Yudhoyono? Kok tidak terlihat? Ada apa? Bukankah Pak SBY hobinya menunjukkan anak-anaknya ngemong dan memamerkan bahwa mereka sudah mampu berbuat apa? Atau Pak SBY tahu diri dari mana membuat malu? Lebih baik disembunyikan. Ibas panggilannya, menyandang jabatan Wakil Ketua Umum DPP Demokrat. Masih usia 40 tahun. Namun sudah bergelar doktor. Sudah lama menjadi politisi Demokrat dengan berbagai jabatan penting. Bukan hanya di DPP Partai Demokrat, namun juga di fraksi Demokrat. Bahkan di fraksi dia menjabat ketua fraksi Partai Demokrat 2019 sampai 2024. Mas Ibas kemana? Simak Om Beni, opini dan Beni berikut ini. Ibas periode ini menjadi wakil rakyat, masuk periode ketiga, alias menjadi anggota DPR di usia yang lumayan muda, 30 tahun. Namun selama 3 periode menjadi wakil rakyat sangat jarang kita dengar suaranya. Mungkin di periode pertama tahun 2004 karena baru dan saat itu bapaknya berkuasa. Ya, wajar dia diam. Tidak banyak bicara. Tapi pada periode 2014 sampai 2019 dan 2019 hingga sekarang jarang kita lihat. Dia bersuara kritis di media. Ingat, di media, baik media massa maupun media elektronik. Memang akun medsosnya aktif, termasuk akun YouTube-nya. Di sana juga ada berbagai pernyataan tentang kondisi negeri ini. Tapi itu kan di channel pribadinya. Artinya, dengan gelar doktor serta pengalaman maupun jabatan sebagai ketua fraksi, bisa kita anggap Ibas seorang yang pendiam. Kalau bersikap kritis saja jarang, entah apa perannya sebagai wakil rakyat. Pun termasuk menjelang tahun politik 2024, Demokrat yang melakukan safari politik ke sana kemari, juga jarang ada Ibas di sana. Hanya ada AHY, kakaknya, yang juga ketua umum Demokrat, disertai fungsionaris lainnya. Bahkan ketika muncul pernyataan SBY mau turun gunung lalu menimbulkan polemik, Ibas juga tak bersuara apa-apa. Saat bapak dan kakaknya banyak dikritisi orang lain, Ibas tetap diam membisu. Kunjungan AHY ke berbagai partai politik tahun 2022, misalnya ke Gerindra, ke Nasdem, maupun ke PKS, tak terlihat menantu Hatta Rajasa ini di antara pengurus Demokrat. Sepertinya Ibas asik dengan dunianya sendiri. Iya, seperti masih anak-anak yang asik dengan mainannya sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada yang tidak berjalan di internal Partai Demokrat. Kan jelas sekali, Partai Demokrat bukan pendukung Presiden Jokowi. Kenapa tidak terdengar suaranya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah? Termasuk ketika AHY memerintahkan seluruh kadernya turun ke jalan, memprotes kenaikan BBM. Mas Ibas kemana ya? Pantas saja makin kesini suara Demokrat terkikis habis. Karena memang ketidakmampuan fungsionaris Demokrat dalam mengurus partai.
merubah citra partai politik, bukan sekedar mengupdate kegiatan partai di media sosial. Muncul di media, berani kritis, menyikapi berbagai kebijakan pemerintah, itu perlu. Coba cek, kapan Ibas pernah menjadi salah satu tamu yang dihadirkan ketika ada debat di televisi dengan topik mengkritisi kebijakan pemerintah. Jangankan jadi narasumber di televisi, menghiasi berita karena mengomentari hal penting, kok rasanya tidak pernah? Atau jangan-jangan SBY sendiri memang bukan politisi ulung, sehingga mengembalikan kejayaan Demokrat seperti era 2009 mengalami kegagalan. Atau jarangnya Ibas muncul disebabkan konflik dengan kakaknya. AHY masuk Demokrat tahun 2017. Saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI 2020 alias 3 tahun kemudian, Agus menjadi Ketua Umum Demokrat, sementara Ibas yang sudah sejak 2009 menjadi wakil rakyat dari Demokrat terlewat begitu saja. Atau karena SBY menganggap AHY lebih cerdas dibandingkan dengan Ibas. Entahlah. Tapi berbicara tentang Demokrat memang selalu menarik. Partai ini pernah merasakan kejayaannya dan semua yang berada di dalamnya, tentu termasuk SBY, merasa mereka besar karena kepiawaiannya. Mereka mengelola partai politik. Mereka lupa bahwa menangnya SBY tahun 2004 dikarenakan SBY memerankan sebagai sosok terdolimi oleh presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri. Sehingga masyarakat melihat Demokrat sebagai salah satu partai politik alternatif. Namun sejak 2014, akhirnya masyarakat tahu bahwa mereka hanya dikubulin saja. Oleh siapa? Ya oleh Demokrat lah. Hal ini diperparah banyaknya elit Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Elit partai yang tersangkut korupsi bukan hanya kepala daerah, tapi juga menteri, jajaran Dewan Penasehat Partai, hingga ketua umumnya yang dijabat Anas Urbaningrum. Masuk tahanan. Kondisi ini membuka kesadaran publik bahwa mereka telah ditipu, dibodohi, bahkan hanya menjadi dalih para elit Demokrat. Dalam menggarong uang rakyat soal berbagai kasus korupsi ini, meski sempat disebut nama Ibas oleh beberapa saksi di persidangan kasus korupsi, hingga saat ini putra bungsu SBY itu aman. Atau diamnya Ibas karena selalu was-was, masih ada hal yang belum terbongkar oleh aparat penegak hukum. Semoga saja tidak ya Mas Ibas. Kalau benar ya hadapi saja, meski bakal melengkapi derita ayahanda. Itu dulu kajian Om Ben. Bertemu lagi dalam Opini dan Beni episode berikutnya. Sikat masih.